Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Sudah siap memasuki masa normal baru? Apa yang sudah saudara-saudara persiapkan untuk memasuki normal baru? Sudah siap menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, seperti menggunakan masker kalau berbicara dengan orang lain, menggunakan masker kalau pergi ke tempat umum, jaga jarak kalau ke pasar, ke mall, atau ke tempat-tempat umum lainnya, termasuk juga di kantor, tempat pekerjaan, atau sekolah? Sudahkah membiasakan diri mencuci tangan setelah memegang benda di luar rumah, pulang ke rumah langsung mandi setelah bepergian ke tempat-tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang? Dan juga sudahkah membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru lainnya yang menjadi perilaku kita di masa normal baru ini? Jangan bilang bahwa siap memasuki normal baru hanya karena sudah tidak tahan lagi berlama-lama di rumah. Jangan bilang sudah siap hanya karena pingin kumpul-kumpul dengan teman-teman, jalan-jalan, melakukan aktivitas bersama, dan segala kebiasaan yang sebelum masa pandemi ini kita lakukan. Ingatlah bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah geram dengan masyarakat Yogyakarta dan mengancam akan menutup Malioboro karena masyarakat berperilaku tidak tertib, tidak menggunakan atau tidak mematuhi protokol kesehatan ketika berkumpul bersama-sama di daerah Malioboro. Hanya karena mendengar situasi normal baru akan segera dilakukan, masyarakat memenuhi Malioboro tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Di pasar tradisional, karena tidak ada pemeriksaan yang ketat seperti di pusat-pusat perbelanjaan modern, orang masih kurang memperhatikan protokol kesehatan. Ingat, kita belum sungguh-sungguh terbebas dari pandemi ini. Kita belum sungguh-sungguh berada di puncak pandemi ini. Upaya untuk memberlakukan kondisi normal baru lebih merupakan pendekatan ekonomi. Jumlah penambahan pasien positif di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Beberapa hari terakhir ini penambahan jumlah pasien positif corona ada di angka 1000. Di DIY kita juga sendiri mengalami lonjakan pasien positif COVID-19. Sebelum vaksin dan obat untuk virus corona ini betul-betul ditemukan, kita juga belum betul-betul terbebas dari virus ini. Bahkan juga sudah dikatakan bahwa kita tidak akan pernah terbebas sungguh-sungguh dari virus ini karena dia akan menjadi bagian dari kehidupan kita juga. Tetapi ingat sekali lagi, sebelum vaksin dan virus ini ditemukan, kita masih akan tetap berada dalam situasi seperti ini. Begitu pula jangan memaksa untuk buru-buru membuka gedung gereja agar kita bisa beraktivitas di gereja seperti biasa lagi. Harus belajar bersabar dan belajar memproses diri dengan baik di masa normal baru ini. Ikuti dan pelajari informasi yang ada dengan baik agar kita tahu bagaimana seharusnya bersikap di masa normal baru ini. Jangan hanya mendengar tanpa memahami dengan baik. Jangan hanya menerima informasi tapi informasi itu tidak kita pakai untuk mengubah perilaku, mengubah pikiran kita di situasi normal baru ini. Jangan hanya ikut-ikutan tanpa punya pikiran dan sikap yang kritis. Warga gereja harus menjadi contoh bagaimana berperilaku yang baik dan benar memasuki masa normal baru ini. Tunjukkanlah bahwa warga gereja bisa menjadi teladan. Jangan gaya kita di masa normal, pola hidup kita di masa normal seperti mengisi anggur baru di kantong kulit yang lama. Situasi berubah dan seharusnya perilaku kita juga berubah. Tetapi nyatanya kita masih hidup dengan perilaku yang lama, dengan perilaku yang sama. Jangan berpikir semata-mata saya sehat kok, saya nggak apa-apa. Pikirkanlah juga orang lain. Pikirkanlah orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kondisinya tidak sama seperti kita. Mari jaga kesehatan kita bersama. Mari bangun normal baru ini dengan hidup sehat bersama-sama, menyelesaikan masalah yang ada bersama-sama, dan sama-sama membuat masa depan menjadi lebih baik. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kita dalam menjalani masa normal baru ini. Tetap sehat dan jaga kebersamaan.